Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. luar luar biasa. biasa. luar Allahu Luar biasa. Akbar. Allahu biasa. Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Alhamdulillah kalau kabarnya baik semua. Nah, selanjutnya untuk memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita doanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan maju ke depan. Baik, em, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulakan dengan bersama-sama membaca doa. Membaca doa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi shrah shrah li li sadri wa yassir sadri wa yassir Yassirli amri li amri wahlul wahlul uqdatam wahlul min uqdatam min uqdatam min lisani 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 yafqahu qawli. yafqahu qawli. Amin. Sadaqallah Sadaqul azim. azim. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Pak Guru ingin mengabsen terlebih dahulu. Nah, ingin menanyakan kelengkapan di sekolah ini. Apakah ada salah satu temannya dari anak-anakku ini ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada Pak, masuk semua. Tidak Pak, masuk semua Pak. Alhamdulillah kalau sudah masuk semua. Nah, Pak Guru ingin bertanya, apakah anak-anakku semuanya tadi sudah sholat apa belum saat subuhnya? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah Sudah Pak. Pak. Nah, Alhamdulillah. terus sholat subuh itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib Wajib Pak. Wajib. Pak. Wajib. Artinya kalau wajib itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa atau siksa. Jadi sholat subuh itu hukumnya wajib. 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 Nah, Pak Guru akan membacakan tujuan pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama sholat wajib 5 waktu. Nomor tiga, peserta didik mampu mengikuti contoh gerakan sholat dengan tertib melalui video. Yang keempat, peserta didik mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap kegiatan sholat. Yang terakhir, peserta didik mampu melakukan refleksi dan penilaian diri secara mandiri melalui Google Form atau media sejenisnya. Selanjutnya anak-anakku, Pak Guru akan memutarkan video terlebih dahulu. Mari kita simak bersama-sama.
Nah, selanjutnya Pak Guru ingin bertanya kepada kalian semua terkait dengan hasil anak-anakku menonton video tadi. Apakah yang kalian lihat dari video tadi? Apa Anak yang kalian sholat, lihat? Pak. Gimana, anak-anak? Anak sholat. Anak Anak, sholat. ya, sholat. Gerakan mana yang kalian paling hafal? Sujud, Pak. Ruku. Sujud, ruku, terus Oh, iktidal. tidak. Ya, nah, alhamdulillah. Terus dilanjutkan. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu sholat adalah. Mungkin dibantu Pak Zaidal Karso. Suaranya Bu Kirmayanti macet kayaknya. Jaringan. Nah, saya ambil alih. Apa itu sholat wajib? Sholat adalah sholat wajib 5 kali sehari. Sebagai perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap Muslim. Nah, sholat itu wajib hukumnya bagi seluruh orang Islam. Wajib sholat fardu. Ketika meninggalkan itu mendapat siksa. Kalau melaksanakan mendapat pahala. Jenis-jenis sholat. Jenis-jenis sholat
itu terdiri dari ada lima ada lima waktu. Di antaranya sholat subuh. Waktunya saat subuh dikerjakan belum matahari terbit. Waktunya gerakannya ada 2 rakaat. Selanjutnya sholat zuhur dikerjakan setelah matahari tergelincir 4 rakaat. Nomor 3 sholat asar dikerjakan sore hari. Gerakannya ada 4 rakaat. Maghrib dikerjakan setelah matahari terbenam. Ada 3 rakaat. Yang terakhir Isya dikerjakan malam hari. Waktunya adalah 4 rakaat. Ini adalah jenis-jenis sholat fardu yang wajib kalian kerjakan. Ini adalah sholat 5 waktu. Syarat wajib sholat diantaranya adalah yang pertama Islam. Nah, yang pertama harus beragama Islam. Jadi Islam. selain beragama Islam, masuk agama Islam ketika melaksanakan sholat, sholatnya tidak sah. Hanya mendapatkan capek. Kata orang sini itu dapat kasogi. Ki kaso, ki rogi itu. Nah, itu kalau bukan orang Islam. Jadi syarat wajibnya sholat itu harus beragama Islam. Yang kedua harus berakal sehat. Jadi harus berakal sehat itu. Yang ketiga adalah baligh. Apakah boleh Bapak Ibu anak-anakku kalau masih belum baligh sholat? Boleh. Tetap boleh. Syarat sah sholat. Selanjutnya harus suci dari hadas dan najis itu. Itu yang pertama. Harus suci dari hadas dan najis. Baik dari tempat terus pakaian harus suci. Nah, yang kedua harus menutup aurat. Ini menutup aurat. Sedangkan auratnya laki-laki antara dari pusar sampai lutut. Itu ke bawah. Itu auratnya laki-laki. Kalau auratnya perempuan, selain muka ini dan telapak tangan. Ini adalah auratnya perempuan. Selain itu aurat. Jadi tidak boleh kelihatan. Itu. Yang ketiga, masuk waktu sholat. Harus masuk waktunya sholat. Itu. Waktunya sholat itu sudah ditentukan. Yang keempat, menghadap kiblat. Kalau di sini adalah harus menghadap ke barat. Itu adalah sah-sahnya sholat. Barat. Selanjutnya, keutamaan sholat wajib. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menghapus dosa kecil. Yang ketiga, membuat hati tenang, menjadi pribadi yang disiplin, dijanjikan surga bagi yang menjaganya. Ancaman bagi yang meninggalkan sholat, pertama, berdosa besar. Di akhirat akan dihisab lebih dulu tentang sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran, celakalah orang-orang yang lalai dalam surat Al-Quran Al-Ma'un ayat 4 sampai 5. Lanjutkan Pak Zaidul Karso. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang rukun sholat. Rukun sholat terdiri dari 12. Yang pertama yaitu adalah niat. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam iktidal. Yang ketujuh sujud. Yang kedelapan duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan tasyahud akhir. Yang kesepuluh membaca sholawat. Yang kesebelas salam. Dan yang paling terakhir tertib berurutan. Mengucapkan niat. Niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat yang dituju.
Misalnya kita akan melaksanakan sholat subuh, maka kita harus membaca niatnya sholat subuh dan seterusnya. Terus niat dilakukan selanjutnya takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ini menandakan dimulainya sholat. Next, selanjutnya, Pak. Terus membaca Al-Fatihah. Setelah takbiratul ihram, kita membaca Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Terus diikuti dengan surat-surat pendek pada rakaat pertama dan kedua. Selanjutnya kita ruku, membungkuk dengan punggung lurus dan tangan di lutut, membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Selanjutnya iktidal, berdiri tegak setelah ruku, yaitu membaca Sami Allahu liman hamidah, diikuti dengan Rabbana lakal hamdu. Selanjutnya sujud, bersujud dengan dahi, hidung kedua tangan, lutut dan ujung kaki menyentuh lantai. Dilanjutkan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Selanjutnya duduk di antara dua sujud. Duduk dengan posisi iftirash. Kaki kiri diduduki, kaki kanan tegak. Membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selanjutnya tasyahud. Tasyahud awal dilakukan pada rakaat kedua sholat dengan lebih dari 2 rakaat. Selanjutnya tasyahud akhir dilakukan sebelum salam pada rakaat terakhir. Selanjutnya dilanjutkan dengan salam. Setelah tasyahud akhir berpaling ke kanan dan kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menandakan sholat kita sudah selesai. Bapak Ibu, Selanjutnya ya, ya, Bapak Ibu, eh, anak-anakku sekalian, Pak Guru akan mengirimkan sebuah Google Form di grup, silahkan dibuka. Ini adalah soal-soal. Dikerjakan waktunya 5 menit. Silahkan dikerjakan. baik baik Baik, Bapak Pak. Guru. Silahkan kerjakan. Jangan lupa nama dan nomor absen dan kelas diisi. Itu. Semuanya diisi, waktunya 5 menit. Iya Pak. Gimana anak-anakku? Sudah dikerjakan? Sudah Udah, Bapak. Pak. Sudah, Sudah. Pak. Alhamdulillah. Sudah, Pak. Nah, selanjutnya Pak Guru akan memberikan refleksi. Tugasnya begini, tulislah perasaan kalian di kertas dan tunjukkan di depan kamera setelah belajar tentang sholat wajib. Tuliskan perasaan kalian belajar tentang ini hari ini tentang sholat wajib.
Sudah selesai, Pak. Alhamdulillah, Sudah. senang. Mari kita masing-masing tunjukkan hasilnya. Mohon izin, Ya, Pak. sudah selesai, Pak. Tenang. Sudah ya. Ya, Ya. Oke, sudah. Pada selesai. Selanjutnya. Bapak. Baik, anak-anak, eh, kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah sholat wajib adalah ibadah 5 waktu yang harus dilakukan setiap hari. Nah, waktu sholat wajib itu ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, dan ada isya. Sholat wajib, sholat adalah Islam, balik, dan berakal sehat. Adapun syarat sah sholat yaitu harus suci, harus menutup aurat, harus masuk waktu, dan menghadap kiblat. Nah, anak-anakku, rukun sholat itu harus dilakukan secara berurutan, seperti niat, takbir, ruku, sujud, hingga kita salam. Nah, sholat itu membuat hati tenang, menghapus dosa kecil, dan mendekatkan diri kepada Allah. Meninggalkan sholat adalah dosa besar dan akan dihisap nanti di akhirat. Nah, anak-anakku, kita harus membiasakan diri sholat sejak kecil dan melakukannya dengan ikhlas. Belajar sholat bisa lewat video, praktik, dan refleksi diri. Nah, anak-anakku, mari kita jaga sholat 5 waktu sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, nah, siapa yang bisa menyebutkan satu hal penting yang kalian pelajari tentang sholat? Tentang niatnya sholat, Pak. Ya, Niat iya. sholat. Nah, Zuhur, usolli iya. fardhu zuhri arba'a rakaatin adzaan mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Ya, baik anak-anakku, ingat bahwa sholat itu bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan. Sholat adalah jalan kita untuk dekat kepada Allah dan menjadi bukti bahwa kita hamba yang taat. Nah, anak-anakku, semoga kita semua bisa menjaga sholat kita nanti, baik gerakan maupun bacaan, agar sholat kita diterima Allah dan membuat hidup kita lebih tenang dan terarah. Baik anak-anakku sekalian, untuk tugas hari ini coba praktik